Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi keempat ini, mata kuliah pedagogik akan membahas mengenai landasan pendidikan dalam kajian pedagogik. Oke, baik, langsung saja. Landasan pendidikan secara singkat dapat diartikan sebagai tempat bertumpu atau dasar dalam melakukan analisis kritis terhadap kaidah-kaidah dan kenyataan tentang kebijakan dan praktik pendidikan. Kajian analisis kritis terhadap kaidah dan kenyataan tersebut dapat dijadikan titik tumpu atau dasar dalam upaya penemuan kebijakan dan praktek pendidikan yang tepat, guna, dan bernilai guna. Nah, dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa landasan pendidikan merupakan dasar bagi upaya pengembangan kependidikan dalam segala aspeknya, terutama dalam ilmu pedagogik itu sendiri. Terdapat beberapa landasan yang dapat dijadikan sebagai titik tumpu dalam melakukan analisis kritis terhadap kaidah-kaidah dan kenyataan dalam rangka membuat kebijakan dan praktek kependidikan, sebagaimana akan dibahas sebagai berikut. Oke, yang pertama, ada jenis-jenis landasan pendidikan. Yang pertama ada landasan historis pendidikan, yaitu kehidupan manusia memiliki sejarah yang sangat panjang, sehingga manusia tidak mampu untuk melacak titik awal kapan dimulainya kehidupan ini. Nah, sejak manusia hidup, sejak saat itu pula pendidikan ada. Nah, dari kependidikan yang paling sederhana sampai pada pendidikan yang sangat kompleks, seperti saat ini. Nah, di Indonesia, pendidikan sejak zaman purba, misalnya zaman Hindu Buddha, kemudian masuknya pengaruh Islam, kemudian penjajahan Belanda dan Jepang, serta usaha-usaha ke arah pendidikan nasional seperti saat ini, jelasnya dalam hal ini adalah kependidikan memiliki perspektif kesejarahan atau nilai histori. Kemudian yang kedua, landasan psikologis pendidikan, yaitu kegiatan pendidikan tentunya melibatkan aspek kejiwaan manusia. Pada umumnya, pendidikan akan terkait dengan pemahaman dan penghayatan akan perkembangan manusia khususnya dalam proses belajar mengajar. Maka, pemahaman peserta didik yang berkaitan dengan aspek kejiwaan merupakan kunci keberhasilan kependidikan. Beberapa contoh aspek kejiwaan tersebut antara lain perbedaan karakteristik individu karena perbedaan aspek kejiwaan manusia, misalnya bakat, minat, kecerdasan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada landasan religius pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari nilai religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Kemudian yang keempat, landasan filosofis pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Landasan filosofis berkaitan dengan kajian mengenai makna-makna terdalam atau hakikat pendidikan. Landasan filosofis juga adalah landasan yang berdasarkan filsafat atau filosofi yang bersumber dari berasal dari bahasa Yunani yang berarti mencintai, atau sopo yang berarti sopis yang berarti hikmah, arif, dan bijaksana. Nah, filsafat menelaah sesuatu secara radikal, kemudian menyeluruh konseptual yang menghasilkan konsepsi mengenai kehidupan di dunia. Nah, esensialisme, contohnya behaviorisme, perennialisme, progresivisme, rekonstruksivisme, dan humanisme. Itu semua merupakan teori-teori pendidikan yang berdasarkan pada aliran filsafat tertentu, yang akan mempengaruhi konsep dan praktik pendidikan. Kemudian selanjutnya, landasan sosiologis pendidikan berkaitan dengan manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup berkelompok. Nah, manusia tidak dapat hidup sendiri. Nah, manusia hidup berkelompok sesuatu yang terjadi dengan sama halnya dengan makhluk yang lain gitu. Tetapi pengelompokan pada manusia lebih rumit daripada makhluk yang lain. Nah, masyarakat atau bangsa Indonesia memiliki karakteristik tersendiri karena memiliki proses pembentukan yang panjang. Hal-hal ini yang berkaitan dengan perwujudan tata tertib sosial, perubahan sosial, interaksi sosial, komunikasi, dan sosialisasi merupakan indikator bahwa pendidikan menggunakan landasan sosiologis. Kemudian yang keenam, landasan kultural pendidikan, yaitu bahwa setiap manusia selalu menjadi anggota suatu masyarakat dan menjadi penduduk kebudayaan dalam masyarakat tersebut. Kebudayaan adalah keseluruhan hasil cipta, rasa, dan karya manusia
Jelasnya, setiap manusia sebagai anggota masyarakat pasti memiliki kebudayaan. Kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik, sehingga kebudayaan dapat dilestarikan atau dikembangkan dengan jalan mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi penerusnya dengan jalan pendidikan tersebut, baik secara informal maupun formal. Kemudian yang ketujuh ada landasan ilmiah pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari berbagai cabang atau disiplin ilmu yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi kependidikan. Kemudian yang kedelapan, landasan ekonomi pendidikan, yaitu dilihat dari kacamata ekonomi. Pendidikan dapat dipandang sebagai human investment. Nah, dengan memiliki pendidikan, maka manusia merupakan modal bagi pembangunan atau modal manusia atau human capital. Hal ini karena manusia yang terdidik, yang kemudian berfungsi sebagai tenaga kerja dan memiliki kemampuan teknologis, dapat menunjang laju pertumbuhan ekonomi, yaitu meningkatkan GNP, itu contohnya, dan juga pendapatan nasional. Bahkan bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk membuka lapangan pekerjaan, nah disitulah nilai ekonominya dilihat dari landasan pendidikan, dilihat dari sisi ekonomi, gitu. Kemudian selanjutnya yang kesembilan, landasan yuridis dan hukum pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi titik tolak dalam rangka penyelenggaraan pendidikan. Di negara Indonesia, salah satu dari regulasi tersebut adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian ada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 2000, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 yang kemudian dijabarkan dalam peraturan hukum lainnya seperti peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan sebagainya. Nah, demikian mengenai jenis-jenis landasan pendidikan dalam kajian ilmu pedagogi. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran pada sesi 4. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.